mengenai kebijakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Ibu Armitasari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya dipercayakan untuk memaparkan materi proses pembuatan keputusan dalam kebijakan. Pembuatan kebijakan merupakan sebuah tahap dalam siklus hidup kebijakan. Nah, dalam siklus tersebut ada beberapa perumusan. Yang pertama perumusan masalah, kemudian perumusan kebijakan, identifikasi alternatif, kemudian pemilihan alternatif, selanjutnya implementasi. Ya, lanjut. Nah, dalam proses pembuatan keputusan dalam kebijakan ada tahap-tahap yang akan dilakukan, yaitu ada 3. Yang pertama tahap meta pembuatan kebijakan, kemudian tahap pembuatan kebijakan, kemudian yang selanjutnya tahap pasca pembuatan kebijakan. Dalam 3 tahap tersebut terdiri beberapa, yaitu yang pertama tahap pembuatan kebijakan. Yang pertama proses pemrosesan nilai, kemudian yang kedua pemrosesan realita, kemudian yang ketiga pemrosesan masalah. Kemudian yang keempat survei pemrosesan dalam pembangunan sumber daya. Yang kelima desain, evaluasi, dan redesain sistem pembuatan kebijakan. Kemudian yang keenam mengalokasikan masalah, nilai, dan sumber daya. Kemudian yang terakhir, penentuan strategi pembuatan kebijakan. Kemudian tahap yang kedua yaitu pembuatan kebijakan, policy making stage. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu subalokasi sumber daya. Kemudian yang kedua, penetapan tujuan operasional dengan beberapa prioritas. Kemudian yang ketiga, penetapan nilai-nilai yang signifikan dengan beberapa prioritas. Kemudian keempat, menyiapkan alternatif kebijakan secara umum. Kemudian yang kelima, menyiapkan prediksi yang realistis atau berbagai alternatif tersebut di atas. Dan kita lihat keuntungan dan kerugiannya. Kemudian yang keenam, membandingkan masing-masing alternatif yang ada sekaligus menentukan alternatif mana yang terbaik. Kemudian yang ketujuh, melakukan evaluation atau alternatif terbaik yang telah dipilih tersebut di atas. Kemudian tahap yang ketiga yaitu yang pertama memotivasi kebijakan yang hendak diambil, mengambil dan memutuskan kebijakan. Kemudian yang ketiga mengevaluasi proses pembuatan kebijakan yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, komunikasi dan umpan balik atau seluruh fase yang telah dilakukan. Nah, itu tadi proses dan tahap pembuatan dalam kebijakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Armitasari. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Pak Rifki, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan memberikan paparan dari materi diskusi kami. Intinya itu saya paparkan pengertian model kebijakan. Model kebijakan adalah representatif sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Seperti halnya dengan masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah. Model-model kebijakan merupakan rekonstruksi artifisial dari realitas dalam wilayah
yang merentang dari energi dan lingkungan sampai kemiskinan, kesejahteraan, dan kejahatan. Adapun fungsi dari model kebijakan, yang pertama, membantu kita untuk memperoleh pemahaman tentang pengoperasiannya sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Kedua, itu membantu kita dalam menjelaskan permasalahan untuk memilih elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan. Yang ketiga itu membantu kita memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut. Yang keempat, membantu kita dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar elemen. Yang kelima, model digunakan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam upaya membandingkan fenomena administrasi publik. Yang terakhir itu, model digunakan sebagai hasil dari upaya membandingkan seperti layaknya model yang lain, menggunakan model ini untuk memudahkan penyampaian dan penyederhanaan. Itulah penjelasan singkat dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Rifki. Selanjutnya pemateri keempat yaitu Pak Taufik, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya langsung saja untuk melanjut materi dari teman kita. Jadi adapun model perubahan kebijakan menurut Lester dan Stewart menuliskan tentang adanya 3 macam model yang kemudian disebut sebagai tesis perubahan kebijakan. Yang pertama adalah model siklikal yang berasumsi adanya proses perputaran atau pergantian terus-menerus antara kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan kepentingan swasta. Yang kedua adalah model evolusioner atau pembelajaran kebijakan yang memandang perubahan kebijakan sebagai fungsi 3 faktor. Yang pertama, interaksi persaingan kelompok-kelompok koalisi dalam suatu komunitas kebijakan. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi di eksternal komunitas kebijakan. Dan yang ketiga adalah dampak dari parameter sistem yang stabil. Seperti pemahaman tentang perubahan pada proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, fokus pada aktor kebijakan yang menjadi anggota kelompok koalisi, dan adanya serangkaian nilai-nilai prioritas dan bagaimana cara merealisasikan. Adapun model yang ketiga adalah model stimulus dan respon atau biasa zigzag. Tidak begitu banyak perbedaannya dengan perubahan dari kebijakan konservatif dan liberal pada kebijakan publik Amerika Serikat. Selanjutnya adalah analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi ada 2 poin penting dalam menganalisis kebijakan. Yang pertama adalah potensi penggunaan analisis. Di antara banyak analis, ada keyakinan yang tak terucap bahwa menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Di sini kemanjuran praktis yang diduga dari pengetahuan terbukti dalam fungsi dan tujuan yang dilayani oleh metode. Yang pertama adalah penataan masalah, yang kedua adalah peramalan, yang ketiga resep, yang keempat pemantauan, dan yang kelima adalah evaluasi. Adapun poin kedua adalah penggunaan analisis dalam praktek. Penggunaan analisis kebijakan dan hasilnya berpotensi untuk mewujudkan visi pengetahuan dan diproses kebijakan. Namun dalam praktiknya, mewujudkan visi ini memiliki keterbatasan. Yang pertama, penggunaannya tidak langsung, tertunda, dan umum. Dan yang kedua, arti perbaikan secara etis kontroversial. Dan yang ketiga, menjadi berguna mencerminkan kepentingan pribadi, profesional, dan institusional. Jadi itu tadi materi persoalan model dan analisis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri. Demikian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya jelaskan pada diskusi kali ini akan dibuka 2 sesi. 2 sesi yang untuk bertanya
3 penanya setiap sesinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kepada teman-teman yang masih kurang dimengerti, yang ingin bertanya dipersilahkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, untuk penanya pertama dipersilahkan kepada Bapak Erwin. Bapak Erwin. Ya, terima kasih. Jadi selamat pagi kawan-kawan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertanyaan saya singkat saja untuk kelompok 2. Tadi saya melihat tahapan kebijakan tadi itu ada di tahap evaluasi ya, tahap akhir. Gitu. Jadi menurut kelompok 2 di tahap evaluasi itu apa parameter yang diperlukan atau harus diketahui untuk mengevaluasi atau memperbaiki kebijakan yang telah dibuat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf Pak Erwin, coba bisa diulang pertanyaannya. Ya, tahap tadi ya, ini proses pembuatan kebijakan tadi. Jelas suara saya, Bu, ya? Iya Pak. Jelas? Iya Pak. Ya, di tahap terakhir tadi itu kan evaluasi ya, kalau tidak salah tadi itu. Benar ya? Pertama lah Pak, menurut saya harus kita luruskan dulu beberapa salah paham. Jelas? Suara saya jelas, Bu? Jelas Pak. Iya. Pertanyaan saya di tahap evaluasi itu, bagaimana mengukur suatu produk kebijakan untuk dievaluasi, parameternya apa yang harus diketahui untuk mengevaluasi sebuah kebijakan. Baik Pak. Baik, di sini saya nanti dijawab satu-satu oleh kelompok 2. Baik, selanjutnya Pak yang ingin bertanya dipersilahkan. Ibu Sulfinar Supriyadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang teman-teman. Keputusan ini sudah apakah sudah melihat kebutuhan masyarakatnya maksudnya pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan, apakah sudah melihat kebutuhan dari masyarakatnya? Jelas di suara kok. Ya, sudah jelas. Terima kasih kepada Ibu Sulfinar. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Irfan. Ya, jelas suara karena kebanyakan bau-bau harum dari makeup. Nah, kami bismillah, atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kami. Jadi langsung saja, simpel ya. Misalnya dari salah satu pemateri ini ada yang menjadi Menteri Pendidikan. Kira-kira solusi apa yang akan kalian berikan terkait dengan masalah pendidikan, salah satu saja, baik dari perbaikan kurikulum, mutu guru, ataupun sarana yang kira-kira bisa membantu mengatasi masalah pendidikan melalui fase-fase ataupun tahapan-tahapan yang sudah kalian tadi sempat bacakan ataupun jelaskan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Irfan. Baik Bapak Ibu, pertanyaan sesi pertama sudah terkumpul. Saya tutup untuk sesi pertama karena hanya 3 untuk penanya di setiap sesinya. Dan saya beri kesempatan kepada teman kelompok untuk mempersiapkan dan mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebarkan dari teman-teman. Atau mungkin ada yang sudah ingin, atau mungkin ada yang sudah ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari kelompok 2.
Pak Andi Taufik mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Pak Irfan. Jika kita semua salah satu dari kita misal dijadikan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, apa solusi yang berat? Jadi tadi beliau mengambil satu contoh persoalan kurikulum. Jadi sebelum membahas apa yang akan dilaksanakan, pertama dulu harus diketahui bahwa apa sebenarnya kurikulum. Jadi kurikulum itu keluar pada pertama kali diperkenalkan kalau tidak salah seingat saya, yaitu pada kamus Webster, saya lupa tahunnya, itu diambil dari bahasa kuno Yunani kuno, artinya dari pelari, itu atlet, jarak yang akan ditempuh dan kemudian diadopsi dalam pendidikan. Dan di Indonesia sesuai dengan Sisdiknas nomor 20 tahun 2002 kalau tidak salah, itu menjelaskan bahwa bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan dari ataupun isi dari pembelajaran. Itu bahasa sederhananya kalau tidak salah. Jadi harus kita tahu bahwa untuk apa visi dari kurikulum, yaitu tujuan dari pendidikan, kan begitu. Sebelum kita menjadi tujuan pendidikan yang tidak salah, bagaimana cara kita memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan hari ini. Jadi apa solusi untuk memperbaiki itu semua? Ada dua permasalahan yang saya tangkap pada pendidikan, yaitu bagaimana kurikulum yang terus berganti pindahan menteri modern juga bahas adalah yang setiap menteri berbeda menteri, artinya berbeda juga kurikulum. Solusinya yang pertama yang paling jelas adalah bagaimana mengevaluasi kurikulum 13. Itu jelas bahwa wujud pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, persoalan asesmennya dan sebagainya. Dan yang kedua, bagaimana dengan kompetensi guru? Kan sebenarnya persoalan kompetensi guru itu adalah bagaimana profesionalisme guru yang dianut pada 4 kompetensi, salah satunya adalah pedagogi. Itu semuanya jelas di situ, tapi bagaimana evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, itu yang paling kurang dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Tidak adanya evaluasi dan pengawasan yang dilakukan. Sebenarnya kurikulum baik-baik saja, bagaimana profesionalisme guru baik-baik saja, tapi yang kurang adalah mulai dari sosialisasi yang merata di daerah-daerah. Yang kedua adalah bagaimana pengawasannya di daerah-daerah. Yang ketiga, tidak ada evaluasi yang berkelanjutan. Itu tadi. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk menjawab pertanyaan beliau. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada atas jawabannya, kembalikan kepada penanya Irfan, apakah sudah merasa puas atas jawaban dari kelompok 2? Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada saudara Andi Taufik. Jadi yang saya tangkap tadi itu perlu pemerintah ini melakukan evaluasi yang secara signifikan ya, terutama untuk mengetahui juga bagaimana kinerjanya guru di sekolah-sekolah, apakah betul-betul tahu itu kurikulumnya dan bagaimana penerapannya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya tangkap. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Andi Taufik. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang
Ini pertanyaan dari Pak Erwin atau yang jawab dari Ibu, pertanyaan dari Ibu Sulfinar? Saya Bu yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Sulfinar. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi pertanyaan dari Ibu Sulfinar, kalau tidak salah, bagaimana pengambilan keputusan, apakah sudah melihat kebutuhan masyarakat, kalau tidak salah ya. Halo, kenapa tidak jaringan? Mohon maaf ini karena saya sedang di pelosok, jadi jaringan kurang stabil. Didengar suaraku, Bu? Jelas Ibu suaranya. Oh, iya. Ibu di mana? Kabupaten mana? Kabupaten Polman, Pak, tapi di wilayah Kecamatan Buloh yang pelosok. Oh, iya. Iya, jauh perbatasan. Iya, oke, langsung saja. Pertanyaan dari Ibu, bagaimana pengambilan keputusan, apakah sudah melihat kebutuhan masyarakat? Nah, di sini tadi saya sudah menyampaikan tahap meta pembuatan kebijakan. Di situ kita akan melihat dulu di wilayah yang akan kita berikan kebijakan, pemrosesan nilai. Pemrosesan nilai maksudnya kebijakan akan dinilai telah bekerja dengan baik ataupun dan tepat dalam kepentingan yang ada. Misalnya kita melihat kebijakan, kita nilai dulu apakah sudah cocok atau sudah atau belum. Nah, selanjutnya kemudian pemutusan realita, kita akan melihat apakah masalah yang ada dalam suatu lembaga tersebut betul adanya dalam atau nyata betul adanya dan kita bisa lihat. Kemudian kita lihat juga pada saat pemutusan masalah, kita tidak langsung memberikan pembuatan kebijakan, tapi kita harus melihat dulu masalah apa yang ada di lembaga tersebut. Kita harus lihat dulu. Kemudian ketika kita sudah pemrosesan dari 3 pemrosesan tersebut, kita akan survei. Kita survei lagi pemrosesan tersebut dan pengembangan sumber daya yang ada yang akan kita berikan kebijakan pembuatan kebijakan. Kita desain dulu, kita lihat dulu apa yang cocok untuk kita berikan kebijakan dalam masalah tersebut. Jadi kita lihat dulu apa kebutuhan yang akan kita berikan kebijakan. Tidak langsung kita ambil kebijakan, kita harus analisis kita lihat dulu masalah yang ada di lembaga atau kelompok tersebut. Kemudian setelah itu kita mengalokasikan masalah. Setelah kita sudah mendesain, sudah kita lihat dalam sistem pembuatan kebijakan, kita lihat lagi apa masalah yang adanya, otomatis kita akan menentukan strategi apa yang akan kita ambil untuk pembuatan kebijakan dari masalah tersebut. Jadi kebutuhan masyarakat kita bisa lihat dari tahap meta pembuatan kebijakan. Itu saja, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Armita Sari atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, Ibu Sulfinar, apakah sudah menerima jawaban dari kelompok 2? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Ibu Sulfina. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Erwin. Dari Pak Erwin, apakah kelompok 2 sudah membuka pertanyaannya? Baik, silakan kepada Pak Rifki. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Erwin terkait di tahap evaluasi. Menurut kami dari materi, apakah apa parameter untuk mengevaluasi sebuah kebijakan yang telah dibuat. Nah,
parameter dari evaluasi kebijakan ini kita harus melihat kebijakan yang telah dibuat atau ditetapkan itu dilihat apakah menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan masalah. Nah, ketika suatu kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah, maka seorang pemangku kebijakan akan memikirkan apa kira-kira kebijakan yang harus dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, evaluasi kebijakan ini dilihat dari apakah kebijakan ini apakah kebijakan ini yang dibuat dapat diselesaikan dari permasalahan-permasalahan, karena kebijakan muncul atau kebijakan dibuat karena untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu sekian dari kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas jawaban dari Pak Erwin, saya kepada penanya. Terima kasih atas jawaban dari Pak Rifki. Saya kembalikan kepada penanya. Pak Erwin, apakah menerima jawaban dari kelompok 2? Ya, terima kasih. Luar biasa ya, Pak. Jadi saya tangkap tadi bisa menyelesaikan masalah ya. Artinya tentunya pasti juga didukung oleh respon dari para pemangku atau orang-orang yang berkepentingan di dalam kebijakan itu. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas jawabannya. Yang tidak hubung saya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Erwin. Dan selanjutnya, kelompok 2 membuka sesi kedua. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Pertama, dipersilahkan. Baik. Tes. Putus suaranya moderator. Ya, langsung nih Pak Arfan, dan pasti didengar juga. Oke, siap. Anggota kelompok. Siap Pak Ketuaku. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ini diskusi kita menarik karena soal kebijakan yang dimana kita semua hampir semua atau barangkali sebagian besar merupakan objek dari kebijakan atau kita adalah pelaksana dari kebijakan itu. Mungkin yang paling agak sedikit menjadi perbincangan akhir-akhir ini adalah kebijakan dari pemerintah tentang pendataan honorer pada instansi pemerintah. Jadi yang menjadi poin penting adalah yang digarisbawahi adalah instansi pemerintah. Jadi rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang berkecimpung di swasta, dalam hal ini mungkin di sekolah swasta itu tidak termasuk. Pertanyaan saya adalah bagaimana kelompok 2 melihat kebijakan tersebut, bagaimana dibahasakan bahwa kebijakan itu hendaknya memberikan solusi mengatasi problem yang ada di lapangan. Tapi nyatanya adalah mungkin di lingkungan sekitar kita justru yang ada adalah malah menimbulkan kecemburuan, menimbulkan ekses yang kurang bagus, adanya persaingan antara di lembaga pendidikan swasta dan negeri. Jadi kalau kita lihat secara sederhana dan kasat mata, otomatis ini tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana pendapat teman-teman di kelompok 2? Yang kedua adalah
terkait dengan kebijakan pengadaan ASN P3K. Khususnya mungkin karena kita kebanyakan guru, khususnya ASN P3K guru, yang sampai hari ini sebagian besar mungkin ya sudah ada yang menerima surat keputusan pengangkatan, tapi hak-hak mereka belum dibayar. Apakah hal ini pemerintah dalam hal ini mengangkat mereka itu sudah melalui sebuah studi tentang misalnya kesiapan anggaran? Kan yang banyak bermasalah ini tentang persoalan gaji mereka belum dibayar, bahkan ada sampai 9 bulan. Mungkin ada teman yang kemarin di masa itu juga belum, padahal sudah berbulan-bulan. Nah, kalau dilihat secara sederhana berarti pemerintah dalam hal ini pengambil kebijakan tidak melakukan kajian secara mendalam tentang kesiapan itu. Bukan hanya kesiapan terkait mengangkat atau tidaknya, tapi kesiapan infrastruktur yang melekat di belakang tersebut. Misalnya gaji mereka, hak-hak mereka, pelatihan-pelatihan mereka, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, mungkin tanggapan dari teman-teman di kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak pertanyaan atas pertanyaan dari Pak Arfa. Selanjutnya penanya kedua saya persilahkan kepada Ibu Nadila Swajir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Tadi kelompok 2 sudah membahas bagaimana tahap dan model dalam proses kebijakan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada pendekatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam merubah atau menetapkan kebijakan? Jika ada, bagaimana implementasinya? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ibu Asrina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja, tadi ada tahap-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu pada bagian bagian A ada 7 tahap. Pada nomor 7, kalau tidak salah tadi, yaitu pembuatan strategi kebijakan. Yang ingin saya tanyakan, yang seperti apakah itu strategi pembuatan kebijakan? Terima kasih pertanyaannya Ibu Asrina. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mencari jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Atau mungkin ada, apakah ada dari Bapak Ibu kelompok 2 yang langsung menjawab pertanyaan tersebut? Saya, Bu. Baik, dipersilakan Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nadila Swajir terkait apakah ada pendekatan khusus atau dalam suatu kebijakan. Nah, jelas suara saya, Pak? Ibu? Sudah jelas, Pak. Nah, pertama itu kalau dibilang apakah ada, memang ada dalam suatu kebijakan ada pendekatan khusus. Pertama itu namanya pendekatan strike approach yang memandang bahwa proses pembuatan kebijakan sebagai proses yang terdiri dari serangkaian tahapan atau urutan. Yang kedua itu pendekatan plural elite approach yang berfokus pada kekuasaan dan distribusinya di antara kelompok dan elit. Yang ketiga itu pendekatan neo-Marxist approach yang mengkaji aplikasi ide-ide dari pemangku kebijakan untuk dibuat
atau diputuskan sebuah kebijakan. Yang keempat itu subsisten approach yang menganalisis pembuatan kebijakan dalam metafora baru atau dalam kebijakan baru. Yang kelima itu policy discovery approach yang mengkaji proses kebijakan dari sudut pandang bahasa dan komunikasi. Pendekatan ini didasarkan pada karya teori kritis dari Jerman dan Prancis. Yang terakhir itu pendekatan institusionalisme, yaitu yang kurang berkembang ketimbang pendekatan lainnya, tetapi muncul sebagai pendekatan yang baru dan penting untuk proses kebijakan atau proses perubahan kebijakan. Itulah jawaban yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Asrina ya. Mungkin moderator sedang gangguan jaringannya. Oh ya, nah langsung saja. Di mana Ibu Asrina mungkin kurang jelas dari tahap meta dalam penentuan strategi pembuatan kebijakan, kalau nggak salah ya. Strategi adalah rencana yang diambil untuk mencapai suatu tujuan. Jadi jika diambil dalam pembuatan strategi, maka pembuat kebijakan mengambil sebuah keputusan yang akan mencapai masalah yang akan diberikan kebijakan agar bisa mencapai tujuan dan sasarannya. Contohnya misalnya kan di wilayah saya ada wilayah pelosok yang dimana kekurangan guru, ada gurunya tapi kebanyakan dari luar, jadi dia tidak bisa tiap hari hadir. Jadi misalnya kekurangan guru. Nah, strategi kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru di wilayah-wilayah pelosok. Nah, maka diadakanlah kampus mengajar. Jadi di sekolah saya itu bisa dikatakan setiap sudah 3 periode program kampus mengajar ditempatkan di sekolah saya. Jadi itu adalah, saya rasa itu adalah kebijakan yang sangat cocok untuk membantu pendidikan yang ada di pelosok. Itu saja, Bu, contohnya misalnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Jaringan kurang bagus. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya kembalikan sama moderator. Ambil alih sebagai moderator karena berhubung moderator sudah gabung jaringannya. Jadi mungkin ada teman-teman dari kelompok 2 yang bisa menjawab pertanyaan yang bisa diulang pertanyaannya.
Tapi untuk Bapak Arfa Patawari mungkin bisa diulang pertanyaannya karena berhubung Oh iya, pertanyaan. terima kasih. Sebenarnya cuman minta pendapat kelompok sih terkait tentang kebijakan pemerintah yang saat baru-baru ini tentang pendataan honorer yang ada di instansi pemerintah. Yang ternyata justru tadi dibahasakan kelompok 2 bahwa kebijakan itu harusnya menyelesaikan problem yang ada di lapangan atau yang ada di publik. Tapi secara kasat mata dan sederhana kita lihat justru kebijakan ini malah menimbulkan polemik, menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan bagi rekan-rekan guru yang ada di sekolah swasta. Karena bagi pemerintah yang ada di sekolah swasta itu tidak termasuk. Nah ini kan salah satu kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana teman-teman di kelompok 2 melihat ini? Apakah ini sudah melalui proses validasi lapangan dan seterusnya seperti tadi pengadaan misalnya, yang sampai mereka sudah terangkat tapi hak-hak mereka belum mereka dapat, misalnya gaji. Nah, apakah ini kebijakan mengangkat mereka itu adalah kebijakan yang apakah memang kan kalau hak hadirkan. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Terima kasih. Terdengar Ji tadi? Oh, saya kira tidak ya. Okay. Iya, terdengar. Jadi bisa saya mencoba untuk menjawab persoalan itu. Kesempatan ke Bapak Andi Taufik untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Arwa Patawari. Jadi saya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau mencoba untuk menjawab pada kasus kedua. Kalau kasus pertama mungkin belum paham persoalan itu. Bagaimana? Jadi ini persoalan P3K yang itu tadi yang dibahas oleh beliau Pak Arfa. Jadi bagaimana dengan kebijakan hadirnya P3K pada tiap kan yang saya tahu. Jadi ini menurut pandangan saya entah benar atau tidak. Jadi hadirnya P3K atau pegawai perjanjian kerja itu hadir sebagai untuk menutupi PNS pegawai negeri sipil atau ASN yang selalu ingin berpindah tempat. Itu yang saya tangkap dari terobosan ataupun produk yang dikeluarkan dari pemerintah itu. Hadirnya P3K harus ditekankan bahwa hadirnya P3K untuk menutupi ASN yang sering berpindah tempat. Itu mutasi secara ilegal, bahasa kasarnya. Itu bagaimana dengan gaji dan gaji yang belum terbayarkan. Ya, saya sepakat pada persoalan itu karena itu sudah diatur pada peraturan Kemenpan RB kalau tidak salah. Saya lupa pasalnya. Itu memang sudah jelas bahwa ada aturan persoalan gaji, cuti, tunjangan dan lain itu akan diberikan kepada P3K. Jadi sebenarnya bukan pemerintah, kalau saya secara pribadi melihat bukan pemerintah secara negara, tapi kan ini P3K untuk menutupi jabatan fungsional yang ada di instansi daerah tersebut. Itu daerah diberikan otonomi tersendiri atau kebebasan untuk melakukan manajemen pada persoalan itu. Ya, misalnya Pak Arfa ada di daerah mana, itu daerahnya yang mesti dipertanyakan, bukan pemerintah pusatnya. Kalau secara pemerintah pusat
itu jelas kalau saya secara pribadi tidak sesuai. Karena kalau kita kasih lihat contoh Makassar hari ini Makassar baik-baik saja. Gaji yang diberikan alhamdulillah yang saya lihat dari orang-orang terbayarkan sampai hari ini. Jadi kalaupun berarti ini ada teman-teman kasuistik, Pak, ya, ataupun tergantung P3K yang belum mendapatkan pemerintah daerah. haknya, itu bisa dipertanyakan pada Berarti kalau pemerintah begitu setempat, karena itu sudah apakah tidak diberikan ada kalau model otonomi demikian, apa otonomi tidak ada daerah dari pemerintah pendampingan dari pusat. Itu yang instansi saya pemerintah tahu pusat, persoalan misalnya dalam hal ini P3K, Kemenpan RB dan itu akan atau dilakukan Kemenkeu evaluasi yang notabene tiap terkait daerahnya. anggaran Kalau Makassar kalau tidak salah tersebut, 2 Pak, ya. tahun evaluasi. Kalau di daerah biasa 5 tahun kalau tidak salah. Itu terima kasih atas kesempatannya. Iya, itu yang saya tahu, Pak. Saya menjadi terima kasih. Jadi saya kurang paham pada persoalan itu. Sebenarnya harusnya diatur pada wilayah itu masuk pada manajemen. Tapi bagaimana anggaran pengeluaran, kan harusnya pemerintah setempat harusnya mempertimbangkan berapa anggaran pengeluaran suatu daerah. Itu kan jelas sudah diatur. Apa namanya? Saya lupa namanya itu. Ada aturannya. Kayak anggaran belanja negara kan begitu, APBN semua daerah kan juga ada itu. Harusnya itu yang mesti diperjelas yang pertama. Harusnya apakah anggaran belanja suatu daerah itu sudah sesuai dengan itu, yang harus dulu diperlihatkan. Yang maksud saya bagaimana harus dilihat dulu berapa anggaran Intinya ini belanja daerah tiap yang daerah. melanggar ini Setelah mungkin itu harus disanksi, diklarifikasi pada persoalan bagaimana haknya. Itu karena yang saya tahu pemerintah setempat itu tidak akan mengeluarkan semena-mena gaji ataupun hak anggaran kepada ASN ataupun apa P3K yang dimaksud tadi tanpa melalui itu anggaran pengeluaran per daerah. Yang saya tahu begitu, Pak. Terima kasih. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa saya lanjut sedikit. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya semua kebijakan sebenarnya ada tupoksinya masing-masing, ada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tapi yang kurang dalam kebijakan yaitu bagaimana pengawasan dan evaluasi. Itu yang kurang di Indonesia yang saya tangkap. Jadi itu yang sering saya tekankan. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Pak moderator. Mungkin masih gangguan jaringannya Ibu moderator, jadi saya beralih. Mungkin sudah Mana moderator? mungkin sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Dua. Sekalian, dan tadi buat menjaga berbagai tahap dan siklus hidup, kebijakan siklus hidup atau tahap dari kebijakan pada saat yaitu dimulai dari bermusik masalah, penilaian. Ya, mungkin bisa dibuat kesimpulannya ya. Iya. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup diskusi pada hari ini, saya akan menyimpulkan dari
tanggapan dari pertanyaan Bapak sekalian terkait dari pembuatan kebijakan merupakan sebuah tahap dan siklus hidup kebijakan. Siklus hidup atau tahap-tahap dari suatu kebijakan pada dasarnya yaitu dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif solusi, penilaian alternatif, seleksi alternatif, implementasi kebijakan, dan kembali pada perumusan masalah. Dalam penyusunan kebijakan ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu 1. Membangun persepsi di kalangan stakeholder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Yang kedua, membuat batasan masalah. Yang ketiga, memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintahan. Adapun proses pembuatan kebijakan tersebut, pertama, perumusan masalah, kedua, proses penting, 3, rekomendasi kebijakan, keempat, monitoring kebijakan, yang kelima itu evaluasi kebijakan. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke dosen pengamat. Ya, baik. Terima kasih Saudara Rifki ya. Oke. Tadi cukup bagus ya. Kelompok 2 ini ya, sebelum saya memberikan apresiasi ataupun sebelum saya memberikan feedback kepada kelompok 2 ya terkait apa yang sudah dikerjakan. Ya, saya kira tadi diskusinya cukup cukup interaktif ya, diskusinya cukup hidup. Ya, pertanyaan-pertanyaannya juga saya kira ini bagus ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya garis bawahi tentang misalkan ada pertanyaan dari Ibu Sulfinar ya, dari Pak Erwin ya. Bu Sulfinar tadi menanyakan bagaimana pemerintah atau apakah pemerintah sudah mengambil bagaimana pemerintah atau apakah pemerintah di dalam mengambil keputusan itu memenuhi kebutuhan publik ya. Ya, pengambilan keputusan ini decision making ya. Oke. Kemudian tadi dari Pak Erwin terkait dengan ukuran-ukuran yang bisa dijadikan tolak ukur atau parameter di dalam melihat atau menilai ya, bukan melihat, menilai atau mengevaluasi sebuah kebijakan. Ya, berbicara evaluasi berarti kita menilai ya, secara tidak langsung melakukan penilaian, melihat bagaimana dampak kebijakan itu apakah berdaya guna atau tidak sama sekali. Saya kira nanti akan saya berikan ulasan. Kemudian juga dari siapa tadi ini, banyak pertanyaan bagus ini. Ini juga yang cukup menarik ya, terkait dengan kebijakan apa yang sekarang ini ya. Ini bagus karena pertanyaannya langsung kasuistik ya, persoalan-persoalan kasus ya, masalah kasus yang terjadi sekarang ini tentang tentang pengadaan ataupun pengisian ASN ya, aparatur sipil negara, yang sekarang ini memang pemerintah lagi sedang melakukan penghentian ya, atau istilahnya moratorium ya, kalau di dalam istilah pengadaan atau pengangkatan CPNS ataupun ASN itu tahun ini, beberapa tahun ini terakhir ini pemerintah memang mengadakan pembatasan dulu ya, atau penghentian pengangkatan ASN ya. Kemudian itu kemudian diganti dengan disubstitusi dengan pelaksanaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja ya, atau yang distilahkan P3K. Nah, ini yang sekarang sedang hangat-hangatnya, apalagi P3K untuk tenaga fungsional pendidik atau guru ya, yang baru-baru kemarin ini hampir seluruh daerah di level provinsi, kabupaten, kota melakukan pendataan ya,
di mapping ulang lagi semua ini. Beberapa daerah yang guru honorernya yang belum terakomodir diangkat sebagai ASN, itu kemudian didata kembali, ya, didata kembali. Kemudian saat ini pemerintah sedang juga menghitung-hitung beban belanja pegawai dari APBN, ya, karena postur APBN kita memang terlalu gemuk, ya. Postur APBN kita terlalu gemuk untuk di sektor belanja pegawai, ya gitu, ya. Jadi makanya dikondisikan sekarang ini mengapa pemerintah itu melakukan diminta seluruh pemangku kepentingan di daerah, para pengambil kebijakan di daerah untuk melakukan pendataan kembali, ya, memverifikasi kembali data-data para ASN, para khususnya tenaga guru, untuk menghitung, ya, apakah nanti pengangkatan P3K ini itu bisa dilakukan secara proporsional, karena terus terang untuk P3K ini tidak semuanya itu ditanggung negara atau melalui skema pembayaran APBN, ya, karena sebagian itu juga tetap dilimpahkan kepada daerah, gitu. Jadi itu merupakan separuh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, separuhnya lagi itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi itu ada semacam sharing cost di sini. Jadi kalau tidak salah, apakah nanti setelah dihitung kembali itu komposisinya 60-40, 60 pusat 40 daerah, ataukah 70 pusat 30 daerah. Nah ini sekarang diakui oleh dari Kementerian Keuangan, sudah berdialog dengan Kemenpan RB, ya, dan juga dari kementerian terkait, Kemendikbudristekdikti, ya, terutama yang mengurusi tentang ketenagaan untuk tenaga pendidik. Dan ternyata memang kalau dilihat, ya, memang sangat besar sekali jumlah tenaga honorer yang ada di daerah. Dan memang ini tidak bisa dipungkiri, karena memang kebutuhan tenaga pendidik kita juga memang sangat besar, ya. Justru banyak sekarang daerah-daerah itu yang sudah sangat-sangat kurang sekali, ya, atau jumlah pendidik atau jumlah gurunya itu sangat-sangat minus, ya, sangat-sangat minim. Dan memang ini merupakan hal yang sangat-sangat dilematis. Kalau tidak diangkat, ini juga berdampak terhadap keberlangsungan iklim pembelajaran di sekolah nanti, ya, kalau tidak diakomodir dengan baik. Nah, banyak, ya, saya kira nanti. Terus ada juga dari Bu Nadia, ya, Bu Nadia tadi juga bagus, ya. Apakah ada pendekatan yang digunakan di dalam perumusan kebijakan, ya. Ya, saya kira ini nanti dan bagaimana implementasinya. Tadi seperti itu, ya. Kemudian ada dari Bu Asrina, ya. Pembuatan strategi kebijakan, seperti apakah itu strategi kebijakan? Apakah yang dimaksud dengan strategi kebijakan? Gitu, ya, kalau tidak salah tadi. Ya, saya kira berbicara tentang strategi kebijakan, kalau kita berbicara secara harfiah, strategi itu apa? Ya, bisa dikatakan taktik, bisa dikatakan juga strategi itu adalah cara, ya. Nah, itu strategi, ya. Nah, di sini kalau kita maknai strategi di dalam kebijakan itu adalah bagaimana upaya dari para aktor kebijakan, ya, bagaimana upaya aktor kebijakan dalam melakukan proses transformasi, ya, proses reformasi, dan bagaimana dia melakukan perbaikan secara sustainable, ya, atau secara berkelanjutan. Nah, itu. Nah, dalam rangka apa? Perbaikan itu dalam rangka memperbaiki kinerja kebijakan. Nah, itu strategi.
Ya, itu yang dimaksud dengan strategi. Ya, jadi strategi kebijakan itu biasanya banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan strategi-strategi kebijakan. Ya, misalkan bagaimana misalkan pemerintah bisa mensukseskan ya pendidikan yang berada di daerah terpencil atau daerah 3T. Ya, strateginya apa? Supaya guru-guru mau bertugas di daerah terpencil, daerah 3T, itu dengan apa? Karena banyak sekarang kan guru-guru enggan gitu, enggan untuk bertugas, enggan untuk ditempatkan di daerah-daerah termarginalkan, misalkan di daerah kepulauan, karena akses transportnya susah, akses komunikasinya terbatas, ya. Di daerah terpencil tidak ada mall, tidak ada tempat-tempat yang mereka bisa untuk untuk mencari hiburan, melepas lelah dan sebagainya. Nah, dalam hal ini strategi kebijakan yang dilakukan adalah pemerintah melakukan kebijakan stimulus, ya. Kebijakan stimulus yaitu memberikan reward kepada guru-guru atau pendidik yang bertugas di daerah 3T dengan memberikan tunjangan daerah terpencil, itu kan. Kemudian daerah diinstruksikan untuk memberikan tunjangan khusus gitu ya. Ya, itu teman-teman yang berada di mana, yang bertugas di wilayah Kepulauan Selayar yang daerah selatannya lagi, yang Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang bertugas yang juga jauh gitu ya, harus menempuh 2 hari 2 malam naik perahu itu baru sampai di pulaunya. Nah itu kalau tidak diberikan stimulus seperti itu tidak ada guru yang mau bertugas. Itu pun juga dengan stimulus seperti itu pun juga tidak menjamin bahwa guru itu betah, ya, karena bukan persoalan gaji, ya, bukan persoalan imbalan yang semata-mata guru itu pikirkan, ya, tetapi adalah bagaimana mereka bisa extend, bisa bertahan di daerah yang betul-betul yang sangat-sangat terbatas, ya. Bisa nggak kira-kira kita bayangkan dengan dengan kondisi yang sekarang ini kita diminta untuk bertugas di kepulauan yang daerah yang sangat terpencil, tidak ada jaringan internet, ya, seluler atau HP pun juga tidak bisa difungsikan. Apalagi mau dapat sinyal televisi, antena itu ya, sangat sulit. Listrik juga masih menggunakan genset, ya, kalau malam hanya menggunakan pelita. 2 tahun sudah sekarang harus lulus diklat. Apakah kita bisa ya, Pak Amiruddin. Pak Amiruddin. Oke. Ya, saya kira namanya strategi adalah bagaimana cara atau kiat siasat ya kebijakan itu sehingga kebijakan itu mampu berdaya guna atau berhasil guna atau efektif ya, istilahnya keefektifan